Mahkamah Konstitusi gelar sidang sengketa Pilpres 2024. Berikut ulasannya. Mahkamah Konstitusi, Rabu 27/3, mulai menggelar sidang perdana kasus perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Dua pasangan kandidat Capres-Cawapres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengajukan gugatan terkait hasil pesta demokrasi tanggal 14 Februari lalu. Sidang perdana kasus perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terpisah. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar diberi kesempatan menyampaikan terlebih dahulu gugatan hukum yang mereka ajukan, disusul oleh pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Berbicara dalam sidang itu, Anies mengatakan Indonesia tengah menghadapi sebuah situasi yang mendesak dan kritis yang membutuhkan pertimbangan mendalam dan keputusan bijaksana dari Mahkamah Konstitusi. Ditambahkannya, bangsa dan negara tengah berada di titik krusial yang akan menentukan arah masa depan, yakni melanjutkan perjalanan menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, atau membiarkan Indonesia tergelincir kembali ke era sebelum reformasi. Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan, apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuang konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita, atau apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekadar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan, katanya. Lebih jauh Anies mengatakan inilah saatnya menentukan komitmen pada nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, hak asasi manusia. Ia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki keberanian moral dan intelektual untuk mengambil keputusan atas gugatan hukum hasil Pilpres ini. Anies Muhaimin minta MK batalkan hasil Pilpres dan penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Anggota tim kuasa hukum Anies Muhaimin, Bambang Wijoyanto, dalam gugatan pokoknya meminta pembatalan hasil pemilu presiden dan legislatif yang telah ditetapkan KPU pada tanggal 20 Maret lalu dan membatalkan penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang. Pihak Anies Muhaimin juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk menggelar ulang Pilpres tanpa partisipasi duet Prabowo Gibran. Faktor yang dinilai dapat menjadi pertimbangan kuat bagi MK untuk mengabulkan permohonan adalah penyalahgunaan kewenangan presiden, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu, serta sejumlah pelanggaran dan kecurangan. Tim kuasa hukum Ganjar Mahfud ajukan gugatan hukum serupa. Senada dengan apa yang diajukan pasangan Capres-Cawapres nomor 1, pasangan Capres-Cawapres nomor 2 Ganjar Mahfud juga meminta MK untuk membatalkan ketetapan KPU mengenai hasil pemilu 2024, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, dan memerintahkan penyelenggaraan Pilpres ulang tanpa partisipasi pasangan Prabowo Gibran. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi. Kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa. Anggota tim kuasa hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, juga menjelaskan kecurangan yang bukan hanya terjadi di setiap tahapan pemilu 2024, tapi juga penyalahgunaan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas. Kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan, tuturnya. Todung menggarisbawahi perlunya melindungi publik agar tidak kembali ke masa Orde Baru yang mengkhianati semangat reformasi. Secara belak-belakan Todung menyebut gugatan ini diperlukan untuk menjaga kewarasan dan impian semua warga agar Indonesia lebih mulia. Tim kuasa hukum Prabowo siap jawab gugatan hukum hari Kamis. Tim kuasa hukum Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebenarnya akan diberi kesempatan menyampaikan tanggapan terhadap gugatan kedua pasangan itu pada hari Kamis, 28/3, tetapi mereka sudah langsung berbicara pada publik seusai kedua pasangan itu berbicara di MK. Salah seorang di antara tim kuasa hukum Prabowo Gibran,
Yusril Iza Mahendra, menilai permohonan pihak Anies maupun Ganjar lebih bersifat narasi, asumsi, dan hipotesa, ketimbang menyampaikan bukti. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta dan bukti yang diungkapkan dalam persidangan ini. Kami akan menjawab besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Muhaimin. Kami sudah mempersiapkan jawaban, ujarnya. KPU akan kumpulkan saksi dan bukti. Sementara Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan pihaknya akan menyiapkan saksi dan bukti untuk menjawab gugatan yang disampaikan kandidat Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Api-api dibacakan oleh kuasa hukum dari pemohon nomor 1 Pak Anies Baswedan dan Pak Yahya Muhaimin. Kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Baswedan sebagai pemohon prinsipal, dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Ismail dan kemudian oleh Pak Bambang Wijoyanto. Saya memberikan tanggapan sekilas yang selanjutnya akan disampaikan oleh para wakil ketua yang hadir dan para senior dan hadir sini. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya mendengar dari Pak Kalidis dari Bandung, dia bilang narasi itu bukan bukti. Itu juga asumsi, itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu, kami akan menjawab nanti besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan dan Yahya Muhaimin. Dan kami sudah mempersiapkan jawaban pematangan, dan besok sebelum sidang jam 1 siang besok kami akan menyerahkan jawaban tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami menjawab atau menanggapi permohonan itu. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, juga patut diduga, dan lain sebagainya, bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan. Sidang dilanjutkan besok dengan agenda mendengar jawaban dari termohon, keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan. Para penggugat tidak bisa mengajukan banding terhadap putusan mahkamah, yang diperkirakan akan diumumkan pada tanggal 22 April. Putusan akan diambil oleh 8 Hakim Agung karena seorang Hakim Agung lainnya, Anwar Usman, yang juga saudara ipar Presiden Joko Widodo, dilarang ikut menyidangkan sengketa ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Official.